Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, orang tua murid kami yang kami banggakan, izinkan kami menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran pada semester 1 di sekolah kita. Pada semester 1, kita akan berfokus kepada pengetahuan dan keterampilan di bidang nilai agama dan moral. Kita harapkan anak kita dapat mempercayai adanya Tuhan yang Maha Kuasa, mengenal kegiatan beribadah sehari-hari, dan mampu menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Kemudian kita harapkan anak kita juga mempunyai perilaku yang mencerminkan sikap jujur, mengenal perilaku baik dan santun sebagai cerminan akhlak mulia. Kemudian di bidang sosial emosional, kita mengharapkan anak kita memiliki perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap aturan sehari-hari untuk melatih kedisiplinan, mencerminkan kemandirian ataupun mencerminkan kesabaran. Kemudian anak kita diharapkan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli dan mau membantu jika diminta bantuannya, mencerminkan sikap kerjasama, tanggung jawab, dan dapat menyesuaikan diri. Seterusnya, anak kita juga diharapkan mengenali kebutuhan, keinginan, dan minat dirinya sendiri. Anak mampu mengenal emosi diri dan orang lain secara wajar. Seterusnya di bidang kognitif, kita berharap anak kita memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu, mencerminkan sikap kreatif, dan mampu menyampaikan tentang apa dan bagaimana benda-benda di sekitar yang dikenalnya melalui berbagai hasil karya. Kemudian, idealnya anak mengenal lingkungan sosial, lingkungan alam, dan mengenal teknologi sederhana. Seterusnya Bapak Ibu, orang tua murid kami yang kami banggakan, di bidang fisik dan motorik, kita berharap anak kita memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat, mengenal anggota tubuh, fungsi dan gerakannya untuk pengembangan motorik kasar dan motorik halusnya. Kemudian, anak kita mampu menolong diri sendiri untuk hidup sehat. Seterusnya Bapak Ibu sekalian, di bidang bahasa, kita mengharapkan memiliki anak yang berperilaku mencerminkan sikap santun pada orang tua, pendidik, dan temannya. Kemudian, anak dapat memahami bahasa reseptif dan bahasa ekspresif, serta mengenal keaksaraan awal melalui bermain. Kemudian, bidang seni dan estetika, kami sangat berharap anak kita memiliki perilaku yang mencerminkan sikap estetis dan mengenal berbagai karya atau aktivitas seni atau aktivitas keterampilan. Selanjutnya Bapak Ibu, orang tua murid kami yang kami banggakan, pada semester ini kita mempunyai LKS. Tema 1 diriku, tema 2 keluargaku, tema 3 lingkunganku, dan tema 4 binatang. Pengetahuan dan keterampilan yang kami harapkan pada tema 1 diriku adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami harapkan anak kami mampu menjaga atau memelihara alat vitalnya, artinya mengetahui yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kemudian mengenal makanan dan minuman sehat dan halal, serta mengenal perilaku hidup bersih dan sehat, mengenal penyakit menular, mempercayai adanya Tuhan yang Maha Kuasa, mengenal permainan tradisional, dan mampu menghitung atau mengenal angka, paling tidak angka 1 sampai 20. Seterusnya, mengenal tutur sapa di lingkungan anak tinggal. Tentang mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh untuk keamanan diri, kami sangat berharap banyak kepada orang tua agar hal ini juga dilaksanakan di rumah dan tidak hanya di sekolah.
Hal ini kami masukkan ke dalam pembelajaran adalah untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada anak kita. Seterusnya Bapak Ibu sekalian, di sekolah kita juga mengenalkan makanan atau minuman halal pada anak didik kita. Di sini kami juga berharap sangat bantuan daripada orang tua murid kami agar dapat menyediakan bahan-bahan yang sudah ditentukan kepada anak didik kita, agar pembelajaran sesuai dengan yang kita maksud. Selanjutnya adalah mengenalkan permainan tradisional. Dalam kegiatan ini kita mengharapkan anak didik kita mampu menghitung langkah atau lompatan sambil bermain. Dan di sini juga kami harapkan ada peran orang tua dalam pengadaan tempurung ataupun tali demi terlaksananya kegiatan yang dimaksud. Selanjutnya, jika memungkinkan, kami juga mengharapkan keterlibatan orang tua sebagai juri dalam kegiatan lomba nantinya. Seterusnya Bapak Ibu sekalian, dalam tema 1 diriku juga kami mengenalkan pola hidup bersih dan sehat. Kami berharap anak didik kita mengenal perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya adalah cuci tangan. Itu ada di halaman 15. Kemudian tata cara BAB atau buang air besar, kemudian tata cara buang air kecil yang beradab. Seterusnya, pada tema 1 diriku juga kita mengenalkan penyakit menular kepada anak yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Kita juga memberi pengertian tentang etika batuk dan bersin. Seterusnya Bapak Ibu sekalian, di sekolah kita juga mengenalkan cara menggosok gigi yang benar dan baik menurut kaedah-kaedah tertentu yang sudah ditetapkan. Kami juga berharap di sini orang tua ikut berpartisipasi dalam kegiatan gosok gigi bersama di sekolah. Dan ini kami berharap sangat agar kegiatan ini berlanjut di rumah. Paling tidak anak-anak kita sudah terbiasa menggosok gigi pada pagi hari dan menjelang tidur. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah mengenalkan gizi seimbang demi kesehatan anak, demi pertumbuhan dan perkembangan anak. Tentu hal ini akan lebih bermakna jika orang tua ikut ambil andil dalam pemahaman gizi seimbang terhadap anak, karena di rumah orang tua cenderung yang menyediakan makanan untuk anak-anak didik kita. Kemudian pada tema diriku, kita juga berharap kepada orang tua untuk membimbing anak-anak kita, membiasakan anak kita dengan tutur sapa dalam kehidupan sehari-hari. Setiap ada panggilan dengan tutur sapa, apakah itu ayah, ibu, adik, kakak, kakek, nenek, paman, ataupun uak. Kemudian pada LKS kedua, tema 2 keluargaku. Pengetahuan dan keterampilan yang kami harapkan pada tema ini adalah anak mampu membuat hasil karya berupa kipas ibu, dasi ayah, topi kakak, topi adik, topi paman, kacamata nenek, dan lain-lain sebagainya. Cenderung hal ini adalah untuk membuat hasil karya anak. Kemudian anak juga semestinya sudah mengenal kegiatan sehari-hari, baik kegiatan pagi hari, kegiatan siang hari, sore hari, dan kegiatan malam hari. Kemudian kita mengenalkan perlengkapan atau alat-alat yang digunakan dalam beberapa jenis pekerjaan. Untuk membuat kipas ibu dan dasi ayah itu ada di halaman 3 dan 4. Sedangkan untuk membuat topi kakak dan kamera abang ada di halaman 5 dan halaman 6. Seterusnya untuk membuat topi ultah adik itu ada di halaman 7. Kemudian tentang kegiatan sehari-hari itu ada di halaman 15. Tentang kegiatan sehari-hari ini, kami berharap di rumah juga anak menjadi disiplin, sehingga anak kita mengetahui
kegiatan pagi hari apa saja yang harus dilakukan, kegiatan di siang hari apa saja yang harus dilakukan, kemudian sore hari kegiatan apa saja yang akan dilakukan anak, begitu juga dengan kegiatan malam hari. Ini merupakan kartu kegiatan anak. Kami berharap melalui kartu ini anak-anak kita memahami makna gambar yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya membuat topi paman ada di halaman 17 dan membuat kacamata nenek ada di halaman 19. Seterusnya membuat dompet kakek, membuat mobil-mobilan, membuat kapal-kapalan, membuat pesawat-pesawatan ada di halaman 24. Seterusnya Bapak Ibu sekalian, kita juga berharap anak bisa membuat silsilah dengan bantuan orang tua. Artinya kita ambil satu generasi mulai dari kakek, nenek, kemudian ayah, ibu. Kemudian dari ayah dan ibu tentu ada adik, abang, atau kakak. Seterusnya kita membuat hasil karya berupa cangkul Pak Tani. Kita mengenalkan mata pencaharian yang mayoritas ada di sekeliling anak. Kemudian kita membuat pistol Pak Polisi, membuat topi perawat atau suster. Hal ini juga kita harapkan kepada anak-anak kita mampu membuat hasil karya tersebut. Dan tentunya ketika membuat hasil karya tersebut, kami berharap banyak kepada orang tua agar membimbing anak atau bercerita sambil membuat hasil karya tentang fungsi dan kegunaan dari hasil karya dimaksud. Seterusnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada LKS ketiga, yaitu tema lingkunganku. Pengetahuan dan keterampilan yang kami harapkan pada tema ini adalah anak mengenal fungsi bahaya peralatan, bagian-bagian rumah termasuk bahayanya jika salah gunakan, mengenal peralatan P3K, mengenal aturan di sekolah maupun di rumah, mengenal lokasi mata pencaharian keluarga, kemudian mengenal rumah dan sekolah sehat. Tentang mengenal bagian rumah dan peralatan rumah tangga itu ada di halaman 5 dan halaman 7. Begitu juga dengan mengenal perlengkapan P3K ada di halaman 7. Sebaiknya orang tua menceritakan tentang fungsi dan kegunaan dari masing-masing alat, dan juga dapat bercerita tentang bahaya yang ditimbulkan dari peralatan tersebut jika disalahgunakan. Mengenal aturan di sekolah itu ada di halaman 13. Kita berharap kepada orang tua juga mengikuti aturan-aturan yang sudah kita tetapkan di sekolah. Contohnya pakai seragam sekolah ketika akan mau berangkat ke sekolah, membawa tas peralatan belajar, membawa bekal makanan atau minuman, dan kemudian tidak boleh berkuku panjang ataupun tidak boleh berambut panjang. Kemudian menunjukkan waktu masuk sekolah kepada anak, artinya belajar melihat angka yang ada di jarum jam. Seterusnya Bapak Ibu sekalian, kita juga berharap sangat kepada orang tua agar mulai mengenal tutur sapa di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga mengenalkan lokasi tempat berusaha keluarga, di antaranya gunung dan bukit. Bapak Ibu bisa bercerita tentang jenis pekerjaan atau usaha apa saja yang ada di daerah perbukitan. Kemudian juga di daerah sawah dan kebun. Begitu juga dengan di daerah sungai atau laut.
Seterusnya, mengenalkan kebersihan sekitar rumah dan lingkungan tempat tinggal. Dimulai dengan kebersihan kamar mandi dan kamar tidur. Seterusnya, kebersihan lingkungan sekitar rumah. Hal ini kita masukkan dalam pembelajaran pada halaman 19 dan halaman 22, yang kaitannya adalah anak belajar disiplin dan bisa hidup bersih dan sehat. Seterusnya, Bapak Ibu sekalian, kita juga berharap anak kita mengenal rumah dan sekolah sehat. Artinya mengenal rumah sehat dan sekolah sehat. Di halaman 20 dan di halaman 21 adalah merupakan kegiatan menggunting dan menempel gambar rumah sehat dan sekolah sehat. Mudah-mudahan melalui gambar ini Bapak Ibu orang tuanya dapat bercerita tentang pola hidup bersih dan sehat di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya, Bapak Ibu orang tua murid yang kami banggakan, kita masuk pada tema terakhir pada semester 1 ini, yaitu tema 4, binatang atau hewan. Pengetahuan yang kami harapkan adalah mengenal hewan peliharaan atau hewan yang jinak di sekitar anak. Kemudian mengenal hewan yang hidup di air, di darat, dan di udara. Fokusnya adalah tentang ciri-ciri, habitat, dan cara berkembangbiaknya. Seterusnya, mengenalkan hewan yang dilindungi, mampu membuat hasil karya dari daun dengan bimbingan orang tua, seperti membuat kolase ikan mas, kura-kura, kupu-kupu, beo, burung hantu, dan lain-lain sebagainya. Untuk pembelajaran binatang di air misalnya, Bapak Ibu bisa membuat gambar ikan dari daun. Kemudian gambar kupu-kupu dari daun, Bapak Ibu bisa pilih kupu-kupu yang mana yang paling disukai ataupun yang lebih cantik dilihat anak atau orang tua, itu bisa saja dipilih salah satu. Begitu juga dengan beonias, merupakan salah satu hewan yang dilindungi. Kita coba untuk membuat burung beo dari daun. Seterusnya, Bapak Ibu sekalian, kita juga berencana membuat burung hantu atau burung elang. Bapak Ibu, inilah burung hantunya. Bisa dipilih burung hantu atau burung elang yang akan dibuat dari kolase daun. Seterusnya, kolase membuat gajah, membuat singa atau harimau, salah satu saja Bapak Ibu. Begitu juga dengan kuda dan kerbau, itu salah satu saja yang akan dibuat, dibantu anak-anak kita di rumah. Kemudian membuat kolase merpati. Di sini ada 2 gambar burung. Bapak Ibu bisa pilih yang mana yang lebih disukai burungnya. Kemudian ada juga kita menggunting dan menempel gambar angsa dengan kertas warna atau kertas perada untuk ditempelkan di tempat yang sudah disediakan. Seterusnya, Bapak Ibu sekalian, kita juga berinovasi tidak hanya dari daun. Kita juga coba membuat kolase dari kapas. Hal ini kita lakukan untuk biri-biri dan kelinci. Oke Bapak Ibu, itulah yang kita harapkan hasil pembelajarannya tercapai pada semester 1 ini. Kemudian dari tema 1, tema 2, tema 3 lingkunganku, dan tema 4 binatang atau hewan, kita berharap agar orang tua juga bisa mengumpulkan hasil karya bimbingan orang tua terhadap anaknya. Jenis hasil karya yang kita harapkan adalah membuat kipas ibu dan seterusnya sampai yang kolase burung merpati dari daun.
Jenis hasil karya ini seperti yang sudah kita tampilkan tadi merupakan bagian dari tema 1 diriku, tema 2 keluargaku, tema 3 lingkunganku, dan tema 4 binatang atau hewan. Dan tentunya kami berharap banyak kepada orang tua agar berendah hati untuk membimbing anak kita untuk membuat hasil karya tersebut yang nantinya akan kami buat semacam penilaian di akhir semester, dan kami juga berencana akan menampilkan hasil karya anak bersama orang tua ini di akhir tahun pada kegiatan pameran sekolah. Dan tentunya hasil karya yang dianggap layak atau baik akan mendapatkan hadiah dan penghargaan dari sekolah. Tentang hadiah, tentunya ini sesuai dengan kemampuan sekolah. Tentang hasil karya ini, Bapak Ibu sekalian, kami fokuskan di sini adalah untuk kelas B. Sedangkan untuk kelas A ini kita tidak fokuskan karena mereka masih butuh banyak bimbingan dari orang tua maupun dari guru-guru kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini saja yang bisa kami sampaikan tentang rencana pembelajaran pada semester 1 ini. Mudah-mudahan bisa kita ikuti aturan yang sudah kita tetapkan di sekolah kita. Dan kami berharap sekali lagi dukungan orang tua terhadap anaknya dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak sangat-sangat kami dambakan. Akhirnya ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dalam mencerdaskan anak-anak kita ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.